Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kadang Sinau 27. Pada kesempatan ini kita akan bahas materi tentang simple future tense. Ya, apa itu simple future tense akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Kemudian konsentrasi kita nanti adalah kita membahas tentang perbedaan dari penggunaan will dan juga be, going to dalam simple future tense. Ya, tapi sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami agar channel kami semakin berkembang dan juga agar kalian selalu bisa mengikuti perkembangan di channel kami dengan video-video terbaru kami. Yang pertama kita ke definisi dari simple future tense. Simple future tense, ya, it is used to express the future events, ya, atau dalam bahasa Indonesia dijelaskan dengan digunakan untuk mengungkapkan kejadian di masa depan. Ya, jadi simple future tense itu adalah digunakan untuk mengungkapkan kejadian di masa depan. Yang mana namanya masa depan itu adalah bisa saja 5 menit dari sekarang, kemudian bisa saja 10 menit lagi, ataupun bulan depan, tahun depan dan sebagainya. Yang jelas itulah kejadian belum terjadi. Ya, jadi namanya future itu adalah masa depan, berarti dia belum terjadi. Nah, untuk simple future tense, ya, fungsinya yang pertama dia adalah digunakan to express a voluntary action, ya, atau dalam bahasa kita adalah untuk mengungkapkan sebuah aktivitas ataupun tindakan yang dilakukan sukarela, atau juga bisa untuk memberikan bantuan. Jadi kalau kita mengungkapkan sesuatu secara sukarela atau memberikan bantuan, kita pakainya dengan simple future tense. Ingat, semuanya adalah masih rencana. Fungsi yang kedua adalah to express a promise or swear, ya. Jadi fungsi yang kedua untuk mengungkapkan janji atau sumpah, ya. Promise itu janji, swear itu adalah sumpah. Nah, fungsi yang ketiga to express a plan. Ya, apa itu plan? Jadi ini adalah untuk mengungkapkan suatu rencana, ya. Rencana kita pakainya simple future tense. Dan yang keempat to express a prediction, ya, atau mengungkapkan sebuah perkiraan, ya. Jadi untuk simple future tense adalah fungsinya adalah 4 itu, ya. Yang utama untuk memberikan bantuan, yang kedua untuk mengungkapkan janji atau sumpah, kemudian untuk mengungkapkan suatu rencana, dan yang terakhir adalah untuk memperkirakan sesuatu. Yang mana simple future tense ini, ya, simple future tense ini dalam bahasa kita adalah artinya adalah akan, ya. Simple future tense dalam bahasa Indonesia artinya adalah akan. Dengan kata akan itu berarti adalah simple future tense. Nah, sekarang kita masuk ke cara membuat kalimat simple future atau formnya. Bentuknya seperti apa? Untuk kalimat simple future tense itu ada 2 macam. Pertama kita menggunakan will, dan yang kedua kita menggunakan be, going to. Ya, will juga be, going to. Will dan be, going to ini kita bisa artikan dengan kata akan, ya. Kita mulai yang pertama, kalimat bentuk positif. Ketika kita membuat kalimat bentuk positif simple future tense menggunakan will, susunannya adalah subjek diikuti dengan will dan diikuti dengan verb one, kata kerja bentuk pertama. Dan ketika kita membuat kalimat dengan be, going to untuk simple future, subjek be, going to verb one. Ya. Untuk negatif, ya, ingat kalimat negatif adalah kalimat yang mana di situ ada kata not atau artinya adalah tidak. Ketika will menjadi subjek diikuti dengan will not, kemudian diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Sedangkan will not sendiri ini bisa diganti dengan won't. Jadi will not dan won't ini artinya adalah sama, tidak akan. Sedangkan ketika kita menggunakan be, going to untuk kalimat negatif, dia adalah subjek be plus not plus going to kemudian plus verb one. Ada positif, negatif. Sekarang kita ke kalimat bentuk interrogatif atau kalimat tanya, ya. Ketika kita membuat kalimat tanya untuk simple future tense dengan will, diawali dengan will, kemudian subjek, dan diikuti dengan verb one, kata kerja bentuk pertama. Dan jangan lupa ada tanda tanya di sini. Kalimat interrogatif adalah kalimat tanya. Salah satu cirinya adalah ada tanda tanya di akhir kalimat.
Sedangkan dengan be going to, ya, be going to ini untuk kalimat interrogatif, ya, diawali dengan be, kemudian diikuti dengan subject, diikuti dengan going to, dan diikuti dengan verb one. Jangan lupa tanda tanya. Itu adalah cara membuat tadi kalimat simple future. Nah, sekarang be, yang dimaksud dengan be ini apa? Be di sini artinya adalah to be, ya. Yang mana penggunaan to be dia tergantung pada subjek. Ya. To be penggunaannya tergantung pada subjek. Ketika subjeknya adalah I, to be-nya berubah menjadi am. Ketika subjeknya adalah he, she, it, maka to be-nya adalah is. Dan ketika subjeknya adalah they, we, you, maka to be-nya menjadi are. Ya, be di sini nanti adalah diganti dengan to be-nya apa, ya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke penggunaannya, ya. Will itu digunakan ketika yang pertama adalah untuk to express a voluntary action, atau dalam bahasa kita adalah untuk mengungkapkan sebuah aktivitas ataupun tindakan yang dilakukan sukarela atau untuk memberikan bantuan, ya. Jadi fungsi will yang pertama adalah untuk memberikan bantuan. Kita lihat contohnya. My father will give some money for the disaster victims. Ayahku akan memberikan uang kepada the disaster victim, ya, pada korban bencana alam. Victim ini korban, disaster adalah bencana. Di sini ada kata will karena apa? Di sini adalah salah satu contoh dari memberikan bantuan. Apa bantuannya? Give some money. Ini adalah bentuk positif dari penggunaan will, yang mana adalah artinya untuk memberikan bantuan. Kalimat ini, ya, ketika kita buat menjadi kalimat negatif menjadi my father won't give some money for the disaster victim. Kalau positif tadi adalah ayah saya akan memberikan uang, ya. Sekarang negatifnya adalah ayahku won't, tidak akan memberikan uang, ya. Won't ini adalah tidak akan. Positif, negatif, sekarang interrogatif. Will my father give some money for the disaster victims? Akankah ayahku memberikan uang kepada korban bencana? Nah, di sini ketika membuat kalimat dengan will, interrogatif, will-nya terletak di awal kalimat. Ya, fungsi will yang utama adalah untuk mengungkapkan atau memberikan bantuan. Sekarang fungsi will yang kedua. Apa fungsinya? To express a promise or threat. Nah, untuk mengungkapkan promise itu janji, swear, sumpah, ya. Janji itu digunakan ketika kita orang ke orang atau teman, sedangkan sumpah itu kalau berhubungan dengan Tuhan, ya. Makanya kita kalau promise itu kepada teman kita pakainya promise, tapi kalau kepada orang tua, kepada Tuhan kita pakainya dengan swear. Bersumpah itu swear. Nah, apa contohnya? Contohnya kita lihat sini. I promise I will call you. Ya. Saya berjanji saya akan menghubungimu. Will, akan. Contoh berikutnya. I swear I will love my parents. Saya bersumpah, ya, swear ini bersumpah. I will, saya akan love, mencintai my parents, mencintai atau menyayangi orang tua saya. Pakainya will karena swear. Yang berikutnya, she promises she won't hurt me. Dia berjanji, dia won't, tidak akan hurt me, melukai aku atau menyakitiku. Ya. Dia berjanji, dia tidak akan menyakitiku. Contoh lagi, I won't make you cry. Saya tidak akan membuatmu menangis. Nah, ini adalah beberapa contoh dari penggunaan will, yang mana adalah untuk mengungkapkan suatu janji atau sumpah. Sekarang kita menggunakan be going to. Apa fungsi be going to? Nah, be going to itu fungsinya adalah to express a plan. Ya, be going to itu adalah to express a plan, atau dalam bahasa kita artinya adalah mengungkapkan suatu rencana. Jadi kalau kita berencana, kita pakainya dengan be going to untuk simple future tense. Contohnya adalah he is going to spend his vacation in Singapore. Ya, dia akan
menghabiskan liburannya di Singapura. Ya, pakainya adalah is going to. Kenapa is? Karena subjeknya adalah he. Ya, is ini digunakan karena subjeknya adalah he. Yang kedua, I am going to visit my grandmother next week. Saya akan mengunjungi nenek saya minggu depan. Di sini pakainya adalah am. Kenapa? Subjeknya adalah I. Subjeknya adalah I, maka to be-nya adalah am. Rencana juga itu ya. Kalimat berikutnya, they are going to see a new movie tonight. Mereka akan menonton sebuah film baru malam ini. Sini pakai are karena apa? They subjeknya. Ya, ini semuanya adalah kalimat bentuk positif rencananya. Nah, sekarang ada lagi. Ini contoh dari bentuk negatifnya. She is not going to make a trip this weekend. Dia is not going to, tidak akan make a trip, mengadakan perjalanan this weekend, pada akhir pekan ini. Ini pakainya adalah is not karena apa? Subjeknya adalah she. Ini bentuk negatif. Kalau is going to tadi artinya adalah akan, am going to juga akan, are going to juga akan, is not going to itu adalah tidak akan karena itulah bentuk negatif. Ya, jadi be going to itu fungsinya untuk mengatakan atau mengungkapkan suatu rencana, plan. Nah, sekarang be going to dan will itu sama-sama bisa digunakan untuk to express a prediction atau untuk apa? Mengungkapkan suatu perkiraan atau prediksi. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang suatu prediksi, tentang perkiraan, kita boleh memakai be going to ataupun memakai will. Contohnya kita lihat, Cindy will come at 7. Cindy akan datang jam 7. Ini adalah perkiraan. Karena ini perkiraan, kita bisa ganti will dengan be going to. Cindy is going to come at 7. Kita pakai is karena apa? Subjeknya Cindy. Nah, kalimat pertama dan kedua ini memiliki arti yang sama. Artinya apa? Diperkirakan Cindy itu akan datang pada jam 7. Bisa pakai will, bisa pakai be going to karena ini adalah suatu prediction, suatu perkiraan. Contoh lagi, it will be rain tonight. Akan hujan nanti malam. Karena ini prediksi, kita bisa pakai will, bisa pakai dengan be going to. It is going to be rain tonight. Sama ya, kalimat yang ini dan yang bawahnya ini sama-sama adalah memperkirakan bahwa malam ini akan hujan. Nah, sekarang kita ke summary-nya, ringkasannya. Ringkasannya adalah simple future tense is used to express the future events. Simple future tense adalah digunakan untuk mengungkapkan kejadian di masa yang akan datang. Itu simple future. Kemudian cara membuat kalimatnya, ketika menggunakan will, subjek diikuti dengan will dan diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Ketika dengan be going to bisa juga dengan subjek be going to diikuti dengan verb one atau kata kerja bentuk pertama. Ini cara membuat kalimatnya. Dengan fungsinya kita pakai will ketika untuk mengungkapkan suatu voluntary action. Ya, kita pakai will yang utama untuk mengungkapkan suatu voluntary action atau bantuan tadi atau kesukarelaan tadi. Yang kedua, kita juga pakai will untuk promise atau swear, berjanji ataupun bersumpah. Dan yang ketiga, kita menggunakan will untuk mengatakan suatu prediction atau prediksi, memperkirakan. Sedangkan be going to digunakan yang pertama untuk plan, suatu rencana. Dan yang kedua untuk prediction, ya. Will dan be going to sama-sama bisa untuk mengungkapkan suatu prediction. Nah, gitu ya. Demikian tadi pembahasan kita tentang simple future tense. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahannya. Sampai jumpa di kesempatan. Ingat, tetap rajin belajar dan selalu berdoa dan harus yakin bahwa keinginan kalian akan tercapai. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.